فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى Al-Babu Salis wal Ishrun, bab yang ke-23, babu ma yukrahu minan naumi qabla al-isya, yaitu riwayat yang menyebutkan dimakruhkannya tidur sebelum sholat isya. Al-haditsus samin wasitun ba'da khamsimi'ah, 568. Haddatsana Muhammad ibnu Salam, tanpa tasydid ya, Muhammad bin Salam. Beliau adalah Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Baikandi, guru Imam Bukhari di belakang sungai Jaihun sana kalau tak salah. Soyib. Disebutkan keutamaannya banyak sekali, bahkan para jin banyak sekali yang hadir di majelis beliau, melebihi dari kalangan manusia. Dan beliau bersemangat belajar sampai-sampai ketika pennya patah demi mencari, ketika sedang di majelis belajar, dia tak ingin ketinggalan hadis gurunya, maka dia mengatakan, barang siapa mau menjual pennya, maka saya kasih 1 dinar. Padahal pennya pen second kan, punya teman-temannya. Langsung orang pada nawarkan pen ke dia, 1 dinar, besar sekali. Ini beliau semangat menuntut ilmu. Qala akhbarana Abdul Wahhab As-Saqafi. Abdul Wahhab beliau adalah Abu Muhammad Abdul Wahhab ibnu Abdul Majid As-Saqafi Al-Basri Siqah. Yang tadi Siqah Imam yang pertama kali membuat kitab Musnad di belakang sungai Jaihun kalau tak salah, Muhammad bin Salam tadi. Kemudian qala haddatsana Khalid Al-Hadza, tukang sepatu. Bukannya betul-betul beliau kerja jadi tukang sepatu, tapi beliau suka datang ke tukang sepatu, duduk-duduk, akhirnya dinisbatkan ke mereka. Ini Khalid Al-Hadza, beliau adalah Abul Munazil Al-Basri, Khalid bin Mihran Al-Hadza Al-Basri, Abul Munazil Siqah. An Abil Minhal beliau Sayyar bin Salamah Al-Basri Siqah. An Abi Barzah Al-Aslami, Abu Barzah Al-Aslami adalah Nadullah bin Ubaid radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun naum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakruhkan tidur qabla al-isya, sebelum isya tidur. Karena apa? Dikhawatirkan nanti malah tertidur sampai subuh misalkan, tidak sholat isya. Maka ini makruh, tidak sampai haram tapi makruh. Terkadang orang keletihan ya sudah mendapatkan udzur. Wal hadis ba'daha, dan banyak berbicara setelah sholat isya. Sunnahnya adalah langsung tidur habis ibadah isya. Tetapi dalil-dalil yang lain telah kita lewati di dalam Kitabul Ilm menunjukkan boleh masuk dalam bab khusus as-samr fil ilm, yaitu begadang demi ilmu. Sebagaimana banyak dilakukan oleh para muhaddisin selain Nabi dan Abu Bakar, terkadang Nabi dengan Maimunah bintul Haris dan seterusnya, menunjukkan tidak sampai haram. Kalau ada keperluan boleh, tidak masalah, tidak makruh kalau ada keperluan untuk bicara-bicara setelah isya. Tayyib. Hadisnya pendek, kita langsung aja tambah 1 lagi. Qala rahimahullahu taala al-babur rabi' wal ishrun, babu an-naumi qabla al-isya liman ghulib, yaitu boleh tidur sebelum isya bagi orang yang dikalahkan oleh kantuk, mungkin terlalu letih atau apa, misalkan kurang tidur selama ini, misalkan ini ada udzur, tak apa-apa. Al-haditsu tasi' wa situn ba'da khamsimi'ah, 569. Haddatsana Ayyub bin Sulaiman. Ayyub bin Sulaiman, beliau adalah Abu Yahya Al-Madani Siqah. Qal haddatsani Abu Bakar. Abu Bakar beliau adalah Abdul Hamid bin Abdullah Al-Madani Siqah. Abu Bakar kunyahnya ya. An Sulaiman. Nah, Sulaiman beliau Abu Muhammad. Sulaiman bin Bilal Al-Madani Siqah.
Qala Shalih bin Kaisan, Shalih bin Kaisan Abu Muhammad Al-Madani juga. Lebih tua dari Zuhri tapi mau belajar kepada Zuhri. Beliau tawadhu, mau belajar kepada orang yang lebih muda. Padahal sama-sama belajar ke para sahabat. Tapi dia juga mau mengambil ilmu dari istilahnya apa? Adik kelasnya, misalkan dianggap adik kelas. Qal akhbarani Ibnu Syihab, ma'ruf Imam Az-Zuhri. Abu Bakar Muhammad bin Muslim. Madani juga. An Urwah. Urwah beliau Abu Abdillah. Urwah Ibnu Az-Zubair Ibnil Awam. Tabi'iyun siqah katsirul hadis, asbatun nasbi Aisyah. Madani juga. Termasuk fuqaha Madinah Sab'ah. Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, Ummu Abdillah Al-Qurasyiyah Al-Makkiyah summal Madaniyah, termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi sanad ini musalsal bi al-madaniyin, ya semuanya madani. Apa ceritanya? Qalat atama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat isya di akhir waktu. Atama yaitu di akhir waktu, yaitu di tengah malam, bukan akhir malam, akhir waktu, yaitu di tengah malam. Hatta nadahu Umar, sehinggalah Umar menyeru Nabi, as-shalah, marilah kita mengerjakan sholat. Naman nisa'u wasibyan, para wanita dan kanak-kanak sudah tidur. Menunjukkan mungkin karena keletihan habis masak sepanjang hari. Anak-anak keletihan karena main istilahnya, maka mereka tidur. Mereka menunggu sholat sampai tertidur, menunggu sholat di masjid. Fakharaj, maka Nabi keluar. Begitu ada seruan Umar, Nabi keluar. Faqal ma yang tadhiruha ahadun min ahlil ardi ghairukum. Tidak ada yang menantikan sholat isya dari penduduk bumi ini selain kalian. Menunjukkan ini keutamaan kalian. Kalau kalian sholat isya di tengah malam. Cuma apa? Jelas ini akan menyusahkan umat kalau diterapkan sekarang. Makanya Nabi tidak sering-sering melakukan itu, tapi mengajari dan memberi beberapa kali contoh bahwasanya waktu yang terbaik adalah yaitu di akhir waktu, yaitu di tengah malam, bukan di akhir malam tapi tengah malam. Cuma kalau khawatir menyusahkan umat, maka beliau lebih seringnya adalah di awal waktu. Qal wala tusalli yauma idzin illa wala tusalla yauma idzin illa bil Madinah. Dan pada hari itu tidaklah sholat isya dikerjakan kecuali di Madinah, yaitu boleh jadi waktu itu belum ada negeri muslimin yang lain. Walaupun sebenarnya termasuk yang awal-awal masuk Islam adalah penduduk mana itu Bahrain, tapi yang bagian Robiah. Bukan semua Bahrain, tapi orang-orang Robiah. Mereka sudah lama masuk Islam. Termasuk yang awal masuk Islam. Hanya saja boleh jadi ketika hadis itu disebutkan oleh Nabi, waktu itu mungkin belum ditunaikan sholat isya berjamaah di Robiah di Bahrain. Boleh jadi, wallahu alam, diperselisihkan oleh para ulama dalam mengkompromikan hadis ini dengan hadis yang lain. Tapi secara umum, dan jelas kalam Nabi betul, boleh jadi di malam itu, tepat di malam itu memang Islam belum sampai ke sana mungkin saja. Atau mungkin penduduk yang di sana mereka sholat isyanya di awal-awal. Sementara hanya Ahlul Madinah yang sholat isyanya di akhir waktu di hari-hari itu ikut Nabi. Sehingga keutamaan adalah untuk Ahlul Madinah dalam masalah ini. Qalu wa kanu yusalluna fi ma baina ayyaghiba syafaq ila sulusil lailil awal. Mereka seringnya adalah mengerjakan sholat, jaraknya adalah yaitu antara hilangnya syafaq, yaitu hilangnya syafaq berarti awal sholat isya, awal waktu isya, hinggalah sepertiga malam yang pertama. Sepertiga berarti sampai mana ya, mungkin ya jam 11 kah atau jam 10 ya, diperkirakan tergantung siang, tergantung malamnya panjang atau pendek. Ini diperkirakan macam itu. Baik, kita lanjutkan di masa hadapan insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.